Hai guys, ya jadi sekarang bagian kedua saya akan perkenalkan satu tipe serangan namanya blinking attack. Jadi tipe serangan ini di mana hacker melakukan sabotase pada peralatan device. Dalam hal ini saya berikan contoh lampu ya. Jadi si hacker dalam hal ini hacker melakukan blinking pada lampu, melakukan sabotase. Jadi dibuat penghuni rumah atau mungkin pekerja di kantor atau mungkin pekerja di pabrik merasa terganggu dengan blinking dari lampu yang terus-menerus tanpa henti ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Di sini hacker itu memanfaatkan satu kelemahan protokol di Zigbee, namanya Interpan Command. Jadi apa sih Interpan Command itu? Interpan Command itu salah satu feature protokol pada Zigbee yang memungkinkan device itu berkomunikasi satu sama lain di luar jaringannya ya. Nah, sebenarnya fitur ini dibuat untuk memudahkan proses-proses manajemen, misalkan mempermudah proses reset factory, mempermudah proses debugging, tapi karena ini merupakan satu kelemahan karena memang bisa dimanfaatkan oleh hacker, ternyata hacker bisa melakukan memanfaatkan kelemahan ini, melakukan eksploitasi untuk melakukan beberapa teknik serangan, salah satunya melakukan blinking attack. Akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini akan saya tunjukkan sekarang demonya. Nah, seperti ini kurang lebih saya beri contoh misalkan produk IKEA. Dia punya satu bridge, Hue Bridge, nantinya terkoneksi ke bridge Wi-Fi access point. Kemudian dari bridge itu terkoneksi device-device, apakah itu stop kontak atau bisa juga lampu ya dalam hal ini. Nah, di sini hacker akan melakukan yang namanya blinking pada lampu-lampu yang ada. Bagaimana proses langkahnya? Biasanya pertama hacker itu melakukan scanning terlebih dahulu. Jadi biasanya hacker melakukan scanning, kurang lebihnya melakukan scanning request ke sistem. Kemudian sistem itu merasa bahwa scanning itu berasal dari device breach misalkan atau device temannya. Padahal ternyata scanning itu berasal dari hacker. Kemudian karena tidak sadar, makanya device-device yang ada itu melaporkan dirinya. Oh, saya adalah device sekian, misalkan device nomor 001 ya, atau 02 atau 03 seterusnya. Dan mereka juga memberikan informasi tentang di channel berapa mereka bekerja. Jadi karena mereka ada network yang sama, makanya mereka harus bekerja di channel yang sama agar bisa terkomunikasi satu sama lain. Di dalam hal ini, channelnya adalah channel 15 misalkan. Kemudian juga mereka melaporkan PAN ID atau network ID. Jadi PAN ID itu sebenarnya semacam identitas dari network yang ada, yang diisu oleh si bridge ini ya. Nah, biasanya untuk terkoneksi satu sama lain, ada dua syarat yang sebenarnya di sini yang terjadi. Dua syarat utama ya. Pertama, semua peralatan itu harus bekerja di channel yang sama, dalam hal ini channel 15. Kemudian semua device itu harus berada di nomor network yang sama, yaitu yang di sini saya sebutkan contohnya misalkan nomor 12345 ya. Makanya semua device itu ada di network yang sama di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa terkoneksi. Jadi dua syaratnya. Dan syarat ketiga sebenarnya yang tidak wajib itu adalah mereka harus dalam sistem enkripsi yang sama atau tahu enkripsi key-nya. Nanti akan saya bahas lebih detail nantinya. Jadi mereka tahu bagaimana cara melakukan enkripsi dengan melakukan sharing, menyimpan kunci masing-masing, kunci network yang ada ya, untuk bisa melakukan komunikasi. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena hacker melakukan scanning tadi, seperti yang saya bilang, kemudian hacker mengumpulkan informasi itu tadi, kemudian menentukan targetnya. Misalkan dia ingin memilih target yang di tengah ya, atau device dengan nomor 02. Kemudian dia perintahkan untuk melakukan blinking selama 8 jam tanpa henti, kurang lebihnya seperti itu. Anda bisa bayangkan ya, dia bisa melakukan blinking terus menerus, tentunya penghuni rumah atau pekerja akan merasa terganggu di sini. Seterusnya seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Misalkan di sini saya sudah punya, seperti yang saya bilang tadi, saya sudah punya dua lampu di sini. Nah, sekarang saya akan melakukan scanning ya. Di sini saya akan melakukan scanning. Maaf, sebentar ada gangguan teknis. Di sini saya akan melakukan scanning di mana saya akan melakukan saya share dulu ininya slide saya. Maaf ya. Oke, di sini mudah-mudahan terlihat. Ya, di sini saya akan melakukan scanning ya. Pertama saya scanning, saya cari tahu channel mereka. Saya cari tahu dulu interface device saya. Oh, saya bekerja di channel di interface 223 ya. Kemudian saya akan mulai melakukan scanning di sini. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba mencari tahu di channel mana bekerja, kemudian apa network ID-nya, kemudian apa
PIN ID-nya atau identitas dari masing-masing device yang ada. Di sini saya melakukan scanning. Ya, dari channel 1 sampai channel 26 ya. Saya lakukan scanning satu persatu. Tentunya saya temukan 2 device di sini, yaitu device nomor 1, lampu yang pertama, yang kemungkinan yang ini, dan lampu yang kedua. Anda bisa lihat di sini, mudah-mudahan jelas ya. Nah, di situ terlihat mereka bekerja ternyata di channel 20, bukan di channel 15. Channel 15 tadi cuma permisalannya. Ternyata mereka bekerja di channel 20. Anda bisa lihat nomor PIN ID-nya sama. Itu adalah 35A ya, 0x35A. Sama, karena mereka ada di network yang sama, mereka berarti mereka harus melakukan koneksi di PIN ID yang sama. Kemudian mereka punya source address. Source address-nya itu adalah, ini adalah identity dari masing-masing device, itu adalah 0xDAE7 dan 0xB5BA. Kemudian kita lihat juga MAC address-nya masing-masing. Ini MAC address yang diisi oleh yang dikeluarkan oleh manufacturing. Di sini sudah bisa kita lihat, oh ternyata kita sudah bisa dapat informasi, mereka bekerja di channel 20, kemudian mereka juga memiliki network ID sekian, kemudian juga memiliki identitas ZigBee, dan juga MAC address-nya. Nah, apa yang saya lakukan sekarang? Saya sudah mulai melakukan blinking attack. Misalkan saya coba target device yang MAC address-nya sekian ya, berakhir dengan nomor 40. Misalkan di sini saya coba melakukan blinking untuk device yang nomor 40, misalkan saya coba blinking selama 300 detik atau 5 menit ya. Ya, 5 menit. Saya coba blinking selama 5 menit. Saya coba koneksi. Saya sending. Ya. Kemudian lampu pertama blinking, Anda bisa lihat cukup mengganggu sebenarnya kalau dilihat secara langsung. Anda bisa bayangkan. Kemudian saya coba melakukan blinking di device berikutnya ya. Saya sending melalui interpen command tadi. Juga 300 detik. Sebentar, ada benar nggak nomornya ini? 2B. Kita ulang. Ya, Anda lihat kedua-duanya sudah terjadi blinking ya. Anda bisa bayangkan dalam sebuah rumah, kalau semua lampu, misalkan di sebuah rumah besar ada 100 lampu mereka install, semua lampunya blinking selama 24 jam terus-menerus seperti ini. Tentunya akan sangat terganggu ya. Atau mungkin di kantor, atau mungkin di pabrik, Anda bisa bayangkan semuanya lampu blinking seperti ini tentunya bisa jadi hal yang menakutkan bagi orang yang berada dalam ruangan ya. Mereka bisa jadi kabur atau bisa jadi komplain pada produk ya, misalkan oh ternyata lampu merek sekian ini tidak bagus, mereka laporkan padahal sebenarnya mereka sedang under attack ya. Nah, dalam hal ini user tidak bisa melakukan apa-apa karena ini sebenarnya tipe sabotase ya. Saya coba melakukan kontrol di sini. Saya bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Saya coba matikan lampunya, nyalakan, tidak ada kontrol. Karena memang kontrol sudah diambil alih oleh hacker di sini. Dalam hal ini ya saya. Saya bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin saya masih bisa mengganti warna mungkin. Tetap tidak bisa. Ya ini, kontrol sudah diambil alih. Jadi saya coba matikan blinkingnya ya. Saya coba matikan menjadi 0 ya. Blinking 0, artinya saya matikan blinkingnya. Sorry, error. Oh, ini repot sekali nih. Karena memang masih ada bug di tool yang ada. Ya, mati, 1. Kemudian berikutnya juga saya matikan jadi 0 ya. Ya, saya matikan. Jadi begitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini semacam sabotase ya, bahkan bisa dijadikan semacam ransomware attack. Ransomware attack ini misalkan saya bilang, oh, saya blinking semua device-mu, atau saya ambil alih kendali device-mu, untuk bisa mendapatkan kembali, Anda harus bayar sekian, misalkan transfer ke Bitcoin, kurang lebihnya misalkan 100 juta ke Bitcoin, atau pintu rumah atau pintu pabrik tidak akan terbuka sebelum Anda mentransfer uang ke rekening saya melalui Bitcoin. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan ransomware di sini. Jadi hati-hati. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita teruskan lagi sekarang ke serangan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi.